Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bubble Positif, Positif Bubble ketemu lagi bersama kita yang selalu berpikiran positif untuk segala persoalan dan permasalahan kehidupan kita. Nah, alhamdulillah malam ini Arifin dari Bubble Positif bertemu langsung bersama maestro dan founder dari Kampung Inggris Bubble. Selamat malam, brother. Selamat malam, masya Allah. Terima kasih sudah datang. Ya. Iya benar. Wah, keren sekali ini. Gimana keadaannya khususnya malam ini ketemu sama kita? Baik, alhamdulillah malam ini luar biasa banget ya, dan saya udah mempersiapkan. I've ready right now. Yes. Terima kasih, dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bubble Positif. Ternyata masih ada anak muda yang berkarya dalam hal bidang digital. Sekarang saat ini kita memasuki era digitalisasi ya. Banget ya. Iya, jadi orang-orang ingin banget mendapatkan motivasi, cukup aja buka YouTube dan khususnya buka Bubble Positif. Bubble Positif. Biar selalu tercerahkan ya. Iya benar, biar selalu menceritakan, karena kita harus berpikir positif ke depan. Keren. Iya, biar kita menjadi anak-anak muda yang berprestasi tentunya. Amin, amin, amin. Oh ya, Brother Yakub, by the way, ini seharusnya Arifin pakai bahasa Inggris ya, tetapi Yes, of course. ini mohon maaf banget ini buat a lot of audience yang watching Bubble Positif khususnya malam ini. Malu bahasa Inggris kita masih minim sekali. Iya. Jadi campur-campur ya kita. It doesn't matter, never Doesn't matter ya? Yeah, don't be afraid to make a mistake, right? Masih still dari service ya. Walaupun kita speak bahasa, never mind ya. Yes, never mind. Oh ya, Brother Yakub, ini kan Kampung Inggris Bubble. Apa sih bedanya dengan Kampung Inggris yang ada di Pare, Kediri, Jawa Timur? Karena Arifin juga lama di Jawa Timur, sehingga Jawa Timur itu menjadi the second country for Arifin sendiri. Wow, kebetulan ini saya ngobrol langsung dengan orang Surabaya, langsung. Masya Allah. Iya. Baik, Kampung Inggris Bubble ya. Iya, yang mana karena saya pernah belajar di Kampung Inggris Bubble, dan di sana juga saya pernah menjadi mentor di Kampung Inggris Bubble. Akhirnya ketika saya datang lagi ke Bangka Belitung, gimana sih cara menerapkan proses pembelajaran bahasa Inggris yang cepat seperti itu? Maksudnya belajar di Kampung Inggris Pare maksudnya? Iya, saya belajarnya di Kampung Inggris Pare di situ. Pare. Dan saya juga pernah menjadi seorang tutor juga di sana. Jadi seperti inilah cara yang ada di Kampung Inggris itu sendiri. Very interesting ya, Pak. Iya, Ya. very interesting. Dan itu sangat betul-betul menjadikan orang yang tadi tidak bisa bahasa Inggris hingga seperti brother yang very expert banget dan udah jadi maestro banget ya. Iya, no really ya, ya karena the first like me, I don't know how to speak English, but time after time I can speak English. Yes. Nah kayak gitu pertama-tama kita tuh nggak tahu bahasa Inggris, tetapi setelah di Kampung Inggris, akhirnya I can speak English gitu. Oh ternyata seperti inilah metode yang diterapkan. Wow. Akhirnya metode yang diterapkan yang dikemaskan di Kampung Inggris Pare tersebut saya bawa di Kampung Inggris Bubble. Iya. Metode yang seperti apa sih yang sehingga orang itu kalau sudah jadi alumni Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur tuh kok bisa seperti brother Yakub khususnya bisa buka kursus juga yang kece banget nih. Iya benar. Nah, kenapa? Karena saya terinspirasi dari suatu tempat yang unik gitu. Jadi Kampung Inggris Bubble ini sendiri bukan hanya ada di provinsi itu sendiri kayak di Kampung Inggris Bubble. Ada juga Kampung Inggris Jogja, ada juga Kampung Inggris Malang, ada juga Kampung Inggris Medan. Sehingga kenapa sih kita nggak buat juga Kampung Inggris Bubble yang mana di suatu daerah itu kita akan rubah menjadi Kampung Inggris Bubble dengan memberikan pendidikan gratis bahasa Inggris kepada lingkungan yang berada di daerah yang akan dijadikan Kampung Inggris tersebut. Wah, oh jadi nanti bakal kedepannya Kampung Inggris Bubble yang berada di Jalan Semabung ini nanti bakal memberikan free ya buat orang-orang yang belajar juga ya, walaupun tetap ada yang berbayar gitu ya. Iya benar. Saat ini kami udah berjalan. Ya, kami ke rumah-rumah di mana dengan program memberikan kursus bahasa Inggris secara gratis dan program gerakan menempel stiker Kampung Inggris Bubble di setiap rumah-rumah yang di daerah khususnya RT 003 ya, dan itu saya udah datang langsung ke salah satu penanggung jawab kepala daerah di RT 3 itu sendiri.
Kami udah izin dan alhamdulillah surat izin tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu RT sana. Keren banget. Jadi sudah ada arahnya ya. Ini Iya, kampung Inggris sudah Bubble ada ini arahnya. bakal memberikan virus-virus bahasa Inggris Iya. di lingkungan sekitarnya. Keren. Of course. By the way, for the first itu kenapa sih Mr. Yakob kan dengar-dengar itu dari riwayat pendidikan itu ini strata disiplin ilmunya terkait biologi ya. Iya, pendidikan benar. Biologi ya. Iya. Nah, kok ini bisa buka kampung Inggris Bubble dan Iya. kok bisa belajar bahasa Inggris gitu? Iya, kau belajar bahasa. Nah, itulah yang unik. Itulah yang unik. Yang kita ambil kemas yang unik di sini adalah bisa dibilang ini dilakukan suatu penelitian yang mana dia bukan S1 pendidikan bahasa Inggris tetapi bisa membuat bolding like that because he's from Pare, kampung Inggris Java. Karena dia because I ever been living in Pare Kediri Java karena saya pernah dari kampung Inggris. Jadi saya itu hanya belajarnya itu di kampung Inggris. Oh, Yeah, berapa lama di sana belajar? I never study about the theory almost 4 months. Iya. Formal. Iya, only 4 months. Jadi metode yang diterapkan kan benar-benar cepat banget kan? Jadi kurang lebih nggak nyampe setengah tahun ya? Iya, benar. Sudah bisa buka cabang kampung Inggris Bubble ya? Iya, benar. Keren banget, Yang keren pasti ini banget. akan menimbulkan pro dan kontra di luar Iya. sana. Jadi Luar biasa banget. Iya, jadi saya selaku dari kampung Inggris Bubble ini kami mohon maaf kepada semua yang ada di sana. Iya, yang pasti saya minta dukungan yang positif sesuai dengan bubble positif ini. Amin. Dukungnya kita nggak ada saling sikut menyikut ya. Karena beberapa yang ada di luar sana yang pasti ada pro dan kontra mengenai hal ini ya. Iya. Ada dan bahkan mereka kontra. Kenapa sih buat kampung Inggris Bubble? Apakah ini sudah ada dari izin dari kampung Inggrisnya itu sendiri? Dan saya itu sudah dihubungi langsung dari kampung Inggris Bubble itu sendiri dan itu dapat respon yang baik. Katanya it doesn't matter. Katanya nggak masalah gitu. Jika mau buat suatu daerah itu menjadi kampung Inggris. Jadi Kayak franchise lah ya. Iya. Franchise tapi sifatnya ini nggak berbayar ya. Iya, Tapi benar. Ini suatu jaringan komunitas yang mana yang pasti visi ataupun goals dari kampung Inggris Bubble kan untuk mengedukasi. Iya, masyarakat benar, untuk Bubble mengedukasi. itu familiar banget ya dengan Iya. bahasa Inggris. Ya, Benar. nggak sih? Iya benar, apalagi di zaman sekarang ya. Banyaknya anak-anak yang di luar sana mungkin udah terpengaruhi dengan hal-hal yang bukan positif ya. Jadi yuk kita dekatkan yang hal yang positif seperti belajar bahasa Inggris ini. Oke, jadi yang pertama saya tekankan, kenapa sih harus membuat kampung Inggris Bubble ini? Yang pertama karena because I'm from kampung Inggris, saya dari kampung Inggris dan saya pernah belajar metode dan metode-metode semua yang ada di kampung Inggris Bubble itu sendiri, di kampung Inggris itu sendiri. Dan yang kedua adalah saya terinspirasi dari yang mana daerah tersebut akan menjadi kampung Inggris Bubble. Oke, jadi yang mana orang-orang semua yang ada di lingkungan kampung Inggris Bubble tersebut mereka mengkomunikasikan dalam bahasa Inggris. Wow, keren sekali ya. Arifin juga itu ngerasa kampung Inggris Bubble ini sesuatu ya bahasa Arabnya seperti bi'ah tuh environment sini ini sangat kece banget ya. Ini Alhamdulillah. nilai aktivitas edukasi di sini kayaknya asik banget ya. Iya, seru banget. Jadi buat ayah bunda itu dan Ananda baik untuk mulai dari TK hingga itu umum ingin belajar bahasa Inggris kayaknya di kampung Inggris Bubble cocok. Iya, di kampung Inggris Bubble cocok banget karena di sini kita Apa nilai lebihnya brother? Bagaimana? Nilai lebihnya kampung Inggris Bubble dengan LKP atau bimbel-bimbel yang lain atau khusus bahasa Inggris yang ada di Kota Pangkal Pinang khususnya. Apa yang membedakannya? Oke, yang membedakannya adalah yang mana karena anak-anak udah belajar bahasa Inggris mungkin di sekolah-sekolah ya, apalagi saat ini mereka full day. Gimana sih belajar yang asik, yang fun, yang tutornya kece-kece, tutornya yang meng-guide, yang lingkungannya itu happy kayak gitu adalah metode yang ada di kampung Inggris Bubble itu sendiri. Yang mana di sini mereka langsung terjun langsung di lapangan itu sendiri karena di sini kita adalah belajar bahasa. We talking about language. Kita belajar bahasa di mana beberapa kosakata yang harus kita ketahui. Terus metodenya kayak gini nih. Kalau metode dulu ya, metode dulu itu disuruh hafal gitu. Oke, kapan nih bisa responnya, bisa talk aktif, bisa tiktokan. Kalau dia bahasa Inggrisnya itu hanya metode hafal. Example like this, meja, table, pintu, door, jendela, window. It's so very old, Iya, kayak gitu. Kalau kami tidak. Oke, kalau kami di sini cukupnya adalah metode memahami. You just talk gitu, speaking, gitu, conversation. Nah, gimana kalau anak ada pertanyaan lagi yang komplain? Gimana kalau anak-anak ingin belajar
vocab tuh. Oke, kalau mereka belajar vocab, doesn't matter mereka di sini justru kita ajarkan vocab, tapi di sini wajib membuat suatu kalimat dalam satu vocab tersebut. Misalnya example, meja ini table ya. Hanya dari kata table, anak-anak itu hanya tahu doang bahasa Inggrisnya meja table. Kemudian dibuat suatu kalimat begini, I have my table the color is brown. Jadi itu udah banyak banget dari kata table. Iya, udah ada I have, saya mempunyai my table, ya mejaku, and the color warna, the color is brown. The brown itu warna coklat. Hanya dari kata table doang, anak-anak udah bisa speaking dan udah bisa berbahasa Inggris. Nice, very good banget ya. Yeah. Dan dari sini juga anak-anak itu ataupun siswa dari Kampung Inggris Bubble itu tidak sekedar belajar bahasa Inggris yang mana itu notabene asik banget ya di Kampung Inggris Bubble. Yeah. Dan kalau Bubble Positif lihat ini kayaknya bisa menumbuhin mental banget ya buat kepercayaan dirinya. Ya kan benar? Iya, benar. Dari satu vocab, satu kosakata itu anak-anak harus bisa membuat making sentence. Gitu enggak sih? Yes, making sentence. Right. So mereka juga bakal speaking gitu kan di depan teman-teman. Itu keren banget ya. Iya, benar. Keren. Dan apa sih nilai lebihnya? Ini selain itu tadi tuh dari harus bisa berbicara, apa yang membuat Kampung Inggris Bubble nih hingga saat ini selalu diminati oleh masyarakat kota? Iya, oke. Yang pertama tadi yang selalu diminati, oke. Yang kedua adalah karena di sini conversation-nya juga. Di sini kita ada materi conversation. Yuk, jadi langsung talk aktif like this. Nice. Oke, conversation. Jadi mereka tanpa perlu belajar teori karena rata-rata mereka anak yang dibawa ke sini mereka itu tidak ingin menjadi guru bahasa Inggris, right? Dan mereka tidak ingin tidak menjadi teori-teori banget untuk menjadi bahasa Inggris kayak gitu. Cukup mereka memahami karena saat ini kita di era di ekonomi ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, jadi we have to know about the international language. Yes. Bahasa Inggris khususnya. Nah, jadi seperti itu mereka itulah yang uniknya itu. Nice. Jadi memang Kampung Inggris Bubble ini sesuatu yang bisa banget membantu orang bisa belajar bahasa Inggris. Iya. Dan bisa berbahasa Inggris ya. Benar. Keren. Dan yang ketiga adalah di sini adalah kita harus report dong perkembangan anak-anak di setiap bulan. Karena kita itu wajib dalam setiap bulan itu pasti ada hasil. Oh, ada Pasti punya hasil, iya. Parents ya gitu. Iya, ya. benar. Karena kemarin ada yang naik kelas gak sih? Iya, kita di sini ada 5 kelas karena tadi aja kita 6 kelas gitu. Untuk SPI Therapy for Children tadi aja kita 6 kelas dari kelas basic, artinya dia bulan depan kemudian dia langsung naik, kemudian naik lagi kayak gitu. Bahkan ada beberapa bimbel atau kursus yang ada di luar sana ya. I'm so sorry ya, saya nggak bisa sebutkan merek. Beberapa orang itu pindahnya di Kampung Inggris Bubble itu sendiri. Oke, and then I ask, apa sih yang membuat mereka itu bisa pindah, bisa move on dari? Oke, kenapa bisa move on? Karena mereka ternyata lebih cari metode yang belajar bahasa Inggris itu yang fun, lebih conversation, lebih speaking, lebih ini. Terus anak-anak itu juga di sini masih sekelas anak-anak, mereka itu harus belajar bahasa Inggris itu udah menggunakan mic, udah menggunakan soundman, udah percaya diri kayak gitu. Oke. Very good. Oh ya, Yes. Ini kan by the way hingga saat ini berapa sih siswa yang dimiliki Kampung Inggris Bubble? Saat ini kita terupdate 118. 118. Iya, kita baru di. Ya. Ini sudah jalan berapa tahun sih? I'm really sorry ya. Dengan siswa 118 itu kita baru 1 bulanan lebih. 1 bulanan lebih. Masih baru banget. Iya, karena kita jadi tahun 2022 ini. Iya, karena kita baru pindahnya itu di sini. Dulunya itu but I ever make like this course with my best friend ya, dengan salah satu teman saya. Kita tuh dulunya di Parit Lalang. Di Parit Lalang. Iya, nice. Kita di Parit Lalang dan itu karena pada saat itu masih pandemik ya. Iya. Masih pandemik. Itu tahun berapa? Itu dari tahun 2020 di tahun 2020. Iya, benar. Jadi kurang lebih mau jalan 2 tahunan ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sih udah mau jalan 2 tahun ya. Jalan 2 tahun. Kalau saya berkecimpung di dalam bahasa Inggris ini yang pasti kalau nggak salah udah 7 tahunan lah. 7 tahunan. Iya, jadi 7 tahunan. Terus 7 tahunan, terus tiba-tiba di sini ya alhamdulillah ada rezeki ya. Mungkin rezeki dari nikah ya kemarin bulan Februari ya. Selamat ya, brother. Iya, selamat ya. Sudah ada ngomongan proses. Saat ini proses harusnya doakan ya. Alhamdulillah, amin. Iya. Keren banget dah pokoknya, Man. Yang pasti nama anaknya bukan Kampung Inggris Bubble ya. Pasti nama anak brother nanti ada. Ya bukan call teacher juga ya.
Ada unsur bahasa Inggrisnya ya. Keren. So, Enggak ada unsur Arabnya malah. ada unsur Arabnya. Iya, syukran. Keren-keren banget. Jadi yang di Padalarang itu masih ada nggak sih sebenarnya? Kalau saat ini kami udah nggak ada, kami udah Maksudnya close. nggak ada, ya? Dan saat ini saya udah fokusnya itu di sini yang pasti di bawah naungan Civic Call Teacher. Civic Call Teacher. Oh, jadi kampung Inggris Babel ini di bawah Civic Call Teacher. Iya, di bawah naungan Civic Call Teacher. Ya, by the way, program apa sih yang terbaru sehingga gebrakan-gebrakan dari kampung Inggris Babel itu begitu menyebar virus seperti virus corona ke seluruh masyarakat. Iya, ke seluruh Biar masyarakat. lancar berbahasa Inggrisnya. Oh Dan my yang God. pasti juga nggak sekedar lancar, senang berbahasa Inggris. Iya, senang berbahasa Inggris. Apa ini program yang lagi hotnya apa? Baik, program yang paling hot di sini adalah ST12. ST12. Cari pacar lagi. Oke. Apa Lu tuh? undang ini dong, Charlie ya? Ya, Charlie. Oke, yang pasti di program ST12 itu adalah speaking terapi 12 kali pertemuan. Jadi dalam 1 bulan itu kita ada program speaking terapi di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Speaking terapi. Yes. Yang mana dalam setiap 1 month itu meetingnya 12 kali. Iya, 12 kali pertemuan. Oke. Iya. Kenapa kok bisa namanya ST12 dan kenapa programnya seperti itu? Apa? Based on-nya apa? Karena di sini yang paling dilatih di kita adalah because our core business. Jadi core business dari yang goals yang utama dari kampus itu adalah speaking dulu, conversation dulu. Ya, kita perbanyak just for speaking or conversation class. Yes, kita harus karena ketika kita ingin menguasai bahasa speaking itu, the first important is kita harus punya word banks. Ya, kita harus punya banyak kosakata. Kita gunakan melalui seperti tadi yang touring kita dari kata table udah banyak banget yang bisa make sentence itu. Bahkan kemarin juga kami sempat dipanggil oleh Bapak Kepala Polda, khususnya bagian SDM, dan beliau rencana ingin belajar bersama kami. Wow, keren banget ya. Iya. Tutornya langsung Brother Jacob Umar SPD atau there is another teacher? Oke, kalau tutornya because I handle management ya, karena sudah handle management dan beberapa kelas speaking terapi juga. Akhirnya kami di sini manggil dan salah satu juga tutor yang ada di sini adalah dosen bahasa Inggris itu sendiri. Beliau dari sastra, ya mungkin saya bisa saya lupa Makabiri University. Yes, you know him. I know. Yes, you know him. Tri Ari Wibowo, right? Yes. Yeah, Mr. Ari Wibowo, ya. Oke. Yes, beliau adalah dosen UBB dan beliau akan ngajarin kita besok lagi. Itu program ST12 ya, ST12. Yes, ST12 ya. Itu untuk jenjang usia TK hingga umum kah? Baik, kalau untuk yang TK itu kita lebih ke English for Kids. English for Kids karena kalau Jadi mereka nggak masih masuk dari program ST12 ya? iya belum tapi TK tapi mereka yang di usia 6 atau 7 tahun ke atas itu udah masuk di program speaking therapy plus conversation. Oh, jadi Iya. kalau untuk ST12 sendiri itu fokus ke jenjang usia berapa sih? Jenjang usia yang mereka udah teenagers, yang udah SMP, SMA. Oh, starting from Iya junior high school benar. Bahkan saat ini juga yang ada yang udah kuliah. Oh, I see. Kayak gitu. So by the way nih Mister, kan orang kadang kan masih tanya. Apalagi di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kan kayaknya bahasa Inggris itu sebenarnya nggak asing-asing banget ya. Cuman metode kampung Inggris Babel ini kan otomatis connect orang itu pasti ke kampung Inggris Pare ya di Jawa Timur benar. di Kediri. Nah itu orang Pangkal Pinang sendiri untuk belajar bahasa sejauh pengamatan brother ya itu untuk level beginners gitu itu bisa berapa bulan sih? Kalau brothernya tadi only 4 months gitu kan belajar bahasa Inggrisnya. Nah itu kalau untuk kampung Inggris Babel sendiri alumninya di sini nih cukup berapa sih? Kalau asuransinya berapa bulan gitu? Oke. Kalau kita di sini minimal sih 3 bulan ya. Minimal 3 bulan itu sudah ini ya lancar ya. Oke, can speak English very well. Kayak di sini namanya Firly, mungkin kita say hello Firly. Firly itu dulu Firly itu ya ini nama sebulan siswa? kemarin nama siswanya Firly yang saya sebut SD. udah itu udah
Udah kerja. Udah kerja. Enggak, iya dulunya kerja tapi sekarang lagi jobless. Oh, employer ya dia? Iya, employee karena kenapa dia? Karena ternyata bahasa Inggrisnya itu masih kurang. Dan dia pengen kerja di Jakarta dan pengen dapat kerjaan yang bagus. Jadi harus belajar bahasa internasional dong, harus belajar bahasa Inggris. Nah, dan akhirnya beliau hubungi saya dan akhirnya beliau pilih Kampung Inggris Bubble di Banawan Civic Teacher. Dan di situ ketika dia di awalnya itu actually he doesn't what is that dia itu nggak bisa bahasa Inggris pertamanya ya. Iya, pertamanya tapi dia selalu berusaha, selalu menggunakan metode dari Kampung Inggris Bubble itu sendiri. Time after time he can speak English very well right now. Nice. Dia dan jadi Firly sekarang itu sudah cus ya. Iya, dan dia udah bisa bahasa Inggris. Akhirnya besok itu terakhirnya dia. Besok dia ngambil sertifikat dan besok dia udah mau berangkat. Dia udah dapat Jakarta. Iya, dia he got this job. Wah, Dia udah dapat keren kerjaan. banget ya. Jadi nggak sia-sia banget ya, khususnya Firly ya. Itu jadi alumni dari kampus Inggris Bubble ya. Sudah ngomongin tadinya masih kayak Arifin, sekarang sudah cus banget ya. Iya, benar. By the way, di sini guru-gurunya itu asli dari Bubble. Dalam artian itu maksudnya ada foreigners nggak sih gitu? Yang asli orang atau bule nggak sih yang ngajar di kampus Bubble? Baik, kalau bule kita yang pasti jangan bule-bule potan. Kalau bule kita sih still looking right now, kita masih cari ya. Masih cari ya? Iya, bahkan kemarin itu saya pernah hubungi dengan Pak Tri sendiri. Cuma di sini kami alhamdulillah kita punya Pak Tri ya, salah satu dosen universitas dan beliau juga pengajar IELTS di tempat kami. Yes. Dan beliau juga dosen di UPT Bahasa itu sendiri. Yes. Dan ilmu apa yang ada di beliau share sama kami. Iya, karena beliau salah satu sastra Inggris dan yang pasti keren banget yang bersama beliau share kayak itu. Dan salah satu lagi dosen yang ada di Universitas Terbuka itu namanya Wiha ya. Iya, beliau juga dari Kampung Inggris. Nice. Iya, dan jadi untuk yang level-level yang sudah intermediate ataupun yang sudah high level tuh sudah mainnya bersama dosen. Lecturer langsung ya? Iya, lecture langsung kayak gitu. Dan spesial juga with my wife ya. My wife juga di sini kemarin sempat jadi dosen. Iya, dosen di UT juga ya kemarin ya. Dan beliau juga S2 Inggris pendidikan. Jadi ketika kita bersama itu ya we always talking in English. Kalau Arifin ngomongnya bangga, kali papan bangga. Indonesia ya, bahasa Inggris perang. Keren banget ya. Jadi memang di Kampung Inggris Bubble ini guru-gurunya itu kece-kece banget ya, dari disiplin bahasa Inggrisnya itu mantul banget. Iya benar. Keren banget. By the way nih, apa sih harapan kedepannya Kampung Inggris Bubble khususnya Brother Yakub? Baik, harapan kedepannya kami akan tetap selalu upgrade ya perkembangan kami maupun perkembangan siswa yang sudah milih Kampung Inggris Bubble, dan semoga Kampung Inggris Bubble ini semakin maju dan menjadi pilihan terbaik buat mereka yang ingin mengembangkan khususnya bahasa Inggris. Dan di sini juga kami bukan hanya ada bahasa Inggris, kami di sini juga ada punya bahasa Mandarin. Pengajarnya itu langsung dari D3 lulusan Taiwan. Iya, dan saat ini juga ngajar bahasa Mandarin. Ada beberapa anak yang di sekolah Dian Harapan, saya sebut ya, itu belajar di sini juga, dan beberapa anak sekolah lain juga belajar bahasa Mandarin. Selain itu juga kami punya bahasa Korea dan kami juga punya bahasa Arab ya, seperti itu. Dan kita juga ada bimbel matematika dan pengajarnya itu juga murni untuk S1-nya di sarjana di SSI dan S2-nya juga di Magister Pendidikan di Matematika. Wah, keren. Oh, jadi Kampung Inggris Bubble ini tidak sekedar mengcover atau mengupgrade atau men-share virus bahasa Inggris, tapi juga ada program Mandarin, terus bahasa Korea, bahasa Arab,
Bahasa Arab. yang saat ini yang sedang berjalan. Oh, jadi selain bahasa Inggris, so di Kampung Inggris Bubble tuh ada 5 program ya? Iya benar, kita ada program dan selain itu juga kita ada program Kalistong, Ada membaca, Kalistong menulis, juga. berhitung, ya kayak gitu. Karena kenapa sih kita buka seperti itu? Ya kenapa ini kok bisa Kampus Inggris Bubble biasanya kan berarti sudah fokus ke bahasa Inggris aja gitu. Ini kok ada nyebrang ke 5 program yang lain? Iya, karena kita ingin menyebarkan virus-virus yang positif yang gitu ya. Seperti Virus-virus kompetisi kebaikan ya. ya. Virus-virus kebaikan ya, yang mana kita terlalu egois banget jika kita hanya di bahasa Inggris ya. Banyaknya anak-anak luar sana yang belum bisa membaca, menulis, berhitung. Mereka juga ingin belajar di sini, gimana sih belajar di nuansa kampung ini. Tapi dengan satu syarat, meskipun mereka ngambil program lain ya, kayak Mandarin, kemudian ngambil bimbel. Di sini kita English area, jadi di sini wajib untuk berbahasa Inggris setidaknya say hello, good evening, hello, good morning, hello, ya like that. I see. Jadi English tapi area. sekarang kita kan lagi campur-campur bahasa ini nggak dapat punishment kan dari Kampung Inggris Bubble? Mungkin udah baca di Bangka Pos ya, karena di Bangka Pos itu kemarin sempat ini bahwa berbicara bahasa Inggris itu akan di sini berbicara bahasa Indonesia akan didenda 1 word 1,000. Ya, satu kata itu Rp1.000 seperti di kampung Inggris itu sendiri. Saya pertama kali waktu di kampung Inggris setiap malam itu sudah nabung berapa triliun? iya. Because I always speak bahasa ya, but time after time I always speak English when I was living in Pare Kediri. Nice, very good lah ya. Arifin itu rasanya pengen dulunya itu kan deket yang Batu Malang gitu. Iya, kan. kenapa sih nggak Iya. ke kampung Inggris saja? Mungkin karena bahasa Bangkanya itu eca-eca orang sibuk gitulah. Iya. Padahal itu sangat big dan itu best opportunity banget ya bagi Bener. kita orang Babel terus punya kesempatan di Jawa Timur khususnya dekat area Kediri itu rugi banget rasanya nggak belajar bahasa Inggris ya. Iya. Aduh ya Allah. By the way ini sekarang kan domisilinya di Semabung nih. Ada kedepannya buka di area mana gitu, ada nggak sih ininya setland? Iya, yang pasti kita kan asik banget ya. Iya, yang pasti beberapa orang yang ada yang belum bisa menjangkau ke wilayah kota Pangkal Pinang ya. Ada beberapa sana, yuk kapan buka di Kabupaten Bangka, kapan buka di Kabupaten Bangka Tengah. Yang pasti kami ada, ya be patient dulu, saya fokus di sini dulu. Yang pasti perencanaan dalam suatu company, dalam suatu LPK ya, dalam suatu bimbel dan kursus seperti ini, itu pasti punya perencanaan 5 tahun ke depan dan itu adalah salah satu rencana kami. Ya, dan jangan khawatir karena meskipun belum bisa jangkau, nanti kami akan ada launching aplikasi kami Call Teacher. Jadi bagi mereka yang butuh bimbingan ya bisa download aplikasinya di Call Teacher nanti jika sudah launching, dan mereka bisa melihat tutor-tutornya di situ, siapa sih tutor yang ada di Call Teacher ini, dan itu tinggal di call, nanti akan datang langsung seperti itu, akan membimbing anak-anak khususnya di wilayah. Jadi ada program baru. Iya. Tadi kan Arvin tanya itu bakal buka cabang baru lagi nggak sih di tempat yang lain? Iya, benar. Itu nanti per 5 tahun. Iya, Bakal benar. ada insya Program, Allah ini insya Allah. harapan banget ya. Iya, benar. Pasti banget Arvin yakin Kampung Inggris Bubble bakal ada di setiap kota dan kabupaten bersekolahan Bangka Belitung. Amin. So by the way tadi Call Teacher itu lebih pada tataran datengin guru untuk datang ke kantor kah atau ke rumah kah atau itu belajar online? Baik, di sini bisa offline dan bisa juga online. Dimana kalau offline mereka saat ini, karena mereka udah full day ya di sekolah ya, ketika mereka butuh bimbingan juga di rumah, kemudian cari guru-guru itu susah banget. Akhirnya cukup download aplikasi Call Teacher, tinggal di searching guru-guru yang benar-benar terakreditasi gitu kan. Jadi ketika dilihat, saya butuhnya matematika, saya butuhnya yang udah S2, jadi bisa dilihat situ dan diklik kapan untuk jadwal bimbingannya. Jadi guru itu sendiri langsung datang ke rumah itu tersebut. Jadi iya. Itu certified oleh Kampus Inggris Bubble? Iya benar. Jadi mereka daftar dulu di sini dulu. Iya, karena kita nggak tahu tiba-tiba ada tindakan kejahatan mereka daftar di aplikasi sini. Jadi yang bisa mengakses itu tersendiri guru-guru yang ada di aplikasi itu. Daftarnya gratis gak sih? Iya, daftarnya gratis dong. Ngelamar jadi mah kalau ini Arifin mah udah owner dari sekolah Pangkal Pinang ya. Ada keren banget nih Brother Yakob. So by the way ada tantangan apa sih sejak dari Padalarang hingga pindah ke Semabung ini, ada tantangan apa? Baik, oke.
tantangan yang pasti di sini adalah pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Iya, pro dan kontra mengenai dengan adanya kampung Inggris Bubble, dan yang pasti juga beberapa kompetitor di luar sana pasti melirik juga ya. Sampai ada yang misteri guest ya, tamu misteri gitu tanya berapa sih semuanya di sini, kenapa sih bisa ramai seperti ini gitu kan. Yang pasti ada pro dan kontra, kenapa sih buat seperti ini. Jadi saya buat ini atas inspirasi dari persetujuan dari Bu RT yang mana ini akan diajarkan kampung Inggris Bubble. Amin. Jadi memang nawaitunya. Iya, nawaitunya. Based on Brother Yakob buat kampung Inggris Bubble di Semabung ini, biar khususnya di area Semabung ini memang warga-warga di sini tuh senang bahasa Inggris ya. Iya, Senang benar. bahasa Inggris, apalagi kan Babel kan memang salah satu provinsi wisata gitu. Iya, benar. Itu peluang banget. Itu Iya, bagus gimana banget. sih? Jadi mungkin saya butuh dukungan dari pemerintah-pemerintah yang ada di luar sana, khususnya pemerintah Kota Pangkal Pinang. Keren. Terima kasih Brother Yakob. Terima kasih Bang Arifin. Kami sudah diterima di kampung Inggris Bubble yang luar Of biasa course. banget. Ini yang memotivasi, menginspirasi buat sahabat Bubble positif, selalu positif Bapak. Sukses.